slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez percaya bahwa Jorge Martin lebih unggul dalam duelnya dengan Pecco Bagnaia, tetapi percaya bahwa akan sulit untuk melakukan semua balapan tanpa kesalahan bagi dua pesaing mahkota dunia tersebut. Selisih 10 poin dengan sisa 148 poin, dengan 4 Grand Prix tersisa di musim ini, duel antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin lebih sengit dari sebelumnya. Dengan wasit mewah Enea Bastianini dan Marc Marquez, secara matematis masih bertarung tetapi tertinggal jauh sejak kesialan mereka di Indonesia. Sebelum GP Jepang di mana jaraknya semakin jauh, Marquez berbicara tentang permainan berakhir mengenai dirinya. Pembalap Gresini sekarang tampaknya menjadi pengamat bentrokan antara kedua pemimpin dan meskipun musim panas ini dia mengatakan dia memiliki sedikit preferensi untuk gelar Bagnaia. Karena yang terakhir akan menjadi rekan setimnya di tim resmi Ducati pada tahun 2024, itu adalah Martin yang telah menjadi favorit di matanya selama beberapa minggu. Berkat penampilan yang ditampilkan baru-baru ini, saya masih memiliki pendapat yang sama karena Martin start dari posisi ke-11 di Jepang, kata Marquez. Saya tahu bagaimana rasanya memulai dari belakang, beberapa kali, dan itu membuat hidup Anda sulit. Dia menanganinya dengan sangat baik, dia melakukannya dengan sangat baik di lap pertama. Saat Anda keluar dari belakang, di MotoGP kontemporer, kemungkinannya melawanmu. Bagnaia dan Martin berada pada level yang sangat dekat tetapi mereka berdua kehilangan poin besar karena kecelakaan musim ini. Pembalap Italia itu sendiri menggambarkan kejuaraan karena kesalahan, dan Ducati bahkan melihat paradoks dalam kenyataan bahwa ia memenangkan 8 balapan. Setengah dari balapan yang diperebutkan tanpa memimpin kejuaraan. Di Motegi, dua pembalap kuat di MotoGP selangkah lebih maju dari lawan mereka. Dengan penampilan yang sangat mengesankan sehingga Marquez menganggap kesalahan lebih lanjut tidak dapat dihindari di satu sisi atau sisi lain. Saat Anda bermain di kejuaraan, Anda berada di level terbaik Anda. Itulah yang terjadi yang mereka lakukan sekarang. Sementara itu, Aleix Espargaro bergabung dengan Aprilia pada tahun 2017. Pembalap Spanyol itu hanya finish di posisi ke-15 dalam klasemen pembalap MotoGP. Sementara pabrikan Noale itu mendekam di posisi terakhir baik dalam tabel tim maupun konstruktor. Di sisi lain, Honda mendominasi MotoGP dengan pembalap bintang mereka. Marc Marquez memimpin sapu bersih gelar pembalap, tim, dan konstruktor. Sejak saat itu, peruntungan masing-masing pabrikan berubah secara dramatis. Kelemahan Honda RC213V terekspos setelah cedera lengan Marquez tahun 2020. Sementara itu Aprilia mengambil arah pengembangan RSGP yang revolusioner dengan perangkat aero dan ride-height. Pendekatan itu membawa Aprilia naik ke pertarungan depan MotoGP, dan menorehkan sejarah baru di MotoGP, keunggulan singkat di Phillip Island 2019, podium perdana di tahun 2021. Kemudian, ia meraih pole position pertama, kemenangan di MotoGP, dan keunggulan di kejuaraan dunia selama tahun 2022 yang penuh terobosan. Dalam waktu 7 tahun, Aprilia telah berevolusi dari motor papan bawah menjadi pesaing di baris depan MotoGP. Untuk tahun ini saja, Aprilia meraih 3 kemenangan sprint race dan 1 Grand Prix. Di sisi lain, Honda justru semakin terpuruk di MotoGP. Sedemikian rupa sampai akhirnya Marquez melepas kontrak bernilai besarnya untuk pindah ke tim satelit Gresini Ducati tahun ini. Kini mendapati dirinya dalam situasi yang sama dengan tahun-tahun awal Aprilia di MotoGP. Honda merekrut Aleix Espargaro untuk memimpin tim penguji mereka untuk 2025. Bukan hanya Aleix, tetapi juga kepala krunya Antonio Gimenez dan kejutan terbesar dari semuanya Direktur Teknis Aprilia Romano Albesiano. Espargaro mengecilkan pengaruhnya sendiri dalam keputusan penting HRC untuk memberikan kewenangan teknis tersebut kepada orang non-Jepang.
tetapi menjelaskan betapa dia sangat menghargai Albeciano. Marc Marquez enggan mengeluh dengan keputusan Ducati Corse mengubah setelan motor Ducati Desmosedici GP23. Pembalap tim Gresini Racing itu akan berusaha menyesuaikan gaya balapnya. Ducati Corse memutuskan mengembalikan motor edisi tahun lalu itu ke setelan seperti awal musim mulai dari MotoGP Jepang 2024 di sirkuit Twin Ring Motegi. Hal tersebut diakibatkan oleh insiden yang menimpa Marquez pada MotoGP Mandalika 2024. Motor bernomor 93 miliknya terbakar di penghujung balapan. Ducati lalu mengambil langkah preventif dengan mengembalikan Fluid Hell yang terpasang di mesin sejak MotoGP Belanda 2024 ke kondisi semula. Padahal, komponen itu cukup disukai oleh pembalap. Fluid Hell yang lebih ringan juga menjadi salah satu rahasia mengapa motor Ducati jadi tangguh di segala karakter sirkuit. Komponen itu membantu motor mengurangi slip pada ban belakang dan meningkatkan akselerasi. Dengan demikian, perasaan pembalap pada motor jadi meningkat. Namun, pemakaiannya bukan tanpa risiko. Di awal musim, GP23 memakai Fluid Hell yang lebih berat. Komponen ini membuat respons mesin lebih lambat meski dapat meningkatkan traksi sehingga memengaruhi motor saat menikung. 4 penunggang motor Ducati termasuk Marquez jadi terpengaruh dengan perubahan tersebut. Namun, The Baby Alien hanya bisa pasrah dan berjanji untuk beradaptasi. Benar ini jadi perubahan besar dibandingkan dengan Mandalika. Ya, situasi ini cukup memengaruhi gaya balap saya, kata Marquez. Tapi, tidak ada gunanya mengeluh, Anda tidak punya pilihan selain beradaptasi, tukas pria berusia 31 tahun itu. Patut dinanti apakah Marquez bisa tetap punya kinerja positif seperti pada awal-awal paruh kedua MotoGP 2024 atau tidak. Sebab, adaptasinya pada awal-awal musim MotoGP 2024 juga tidak terlalu mulus. Di sisi lain, Marc Marquez diprediksi bakal bikin Francesco Bagnaia gerah saat jadi rekan setim di MotoGP 2025. Prediksi ini disampaikan ex-bintang MotoGP, Marco Melandri. Ya, Marquez akan promosi ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Hal itu terjadi usai dirinya menjalani musim debut yang gemilang dengan Gresini Ducati di musim ini. Sementara itu, Marco Bezzecchi telah didukung untuk kembali lebih kuat dari musim 2024 yang sangat sulit, di mana ia tidak bisa menyamai level penampilan yang sama seperti 2023. Tahun lalu, Bezzecchi memenangi Grand Prix MotoGP pertamanya yang juga merupakan yang pertama bagi tim VR46 milik Valentino Rossi. Total Bez memenangi 3 balapan, berada dalam pertarungan gelar sampai cedera latihan menghentikan aspirasinya, dan menutup musim di posisi ketiga klasemen. Namun musim ini Bezzecchi tidak menjalani transisi yang mulus saat berpindah dari GP22 ke GP23. Bez harus mengakui keunggulan Marc Marquez yang baru bergabung dengan camp Ducati, sementara Ducati GP24 sama sekali bukan tandingan motor berusia 1 tahun. Musim Bez merupakan salah satu kejutan, analisis Neil Hodgson. Dia mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga dunia. Dia selalu ada di sana, dia menjalani musim yang bagus. Jika Anda mengatakan di awal tahun bahwa Bez tidak akan masuk dalam 10 besar, Anda akan berkata, kenapa? Apakah dia akan mengalami cedera? Tidak ada cedera. Realita peningkatan Ducati 2024 membuat mereka tak tersentuh. Bez kehilangan arah, kehilangan rasa percaya diri, tidak pernah cocok dengan ban belakang Michelin.